Mas, aku pengen nanya. Ini kita langsung ngobrol aja nih Mas. Kalau Mas Stefan itu ngelihat sebagai sound engineer gitu ya, ketika ngelihat sebuah band datang ke Mas Stefan gitu, terus ngebawa lagunya, itu Mas Stefan pertama kali yang Mas lakukan terhadap lagunya itu apa Mas? Untuk mixing? Ya. Atau mungkin produser juga kan Mas Stefan kan? Lebih jarang sih. Oke. Untuk mixing yang lebih banyak. Pertama denger materi, minta inilah, cerita dulu lah, maksudnya dia pengennya kayak gimana. Kalau ada referensi atau ada notes. Lebih, kayaknya sekarang sih lebih simple sih ya, gitu-gitu aja lah. Maksudnya udah kebayang, oke. Dia pengennya kayak begini, referensinya begini, ya udah, mulai kerjain aja. Kalau misalkan ada satu band, katakanlah bandnya pop nih, terus kemudian dia membuat, ya maksudnya nggak mesti pop juga sih, kayak misalnya band rock, band metal, apapun itu, ngasih referensi, tapi kemudian ternyata referensinya bertolak belakang sama apa yang dia kasih lagunya, itu gimana tuh Mas nyikapinnya? Kayaknya jarang sih yang kayak gitu. Biasanya lumayan nyambung. Tapi kalaupun misalnya kayaknya nggak bisa ya ngobrol dulu. Ini kayaknya nggak mungkin terlalu sama, mungkin dia pengen vibe-nya atau apanya gitu aja sih, paling ya disambung-sambungin lah. Kalau dari so far Mas Stefan kan dari tahun 99 berarti Mas, maksudnya ngerjain. Itu project pertama yang Mas Stefan ambil yang masih ingat sampai sekarang tuh, yang memorable di awal-awal karir Mas Stefan? Ya banyak yang sepotong-sepotong sih biasanya. Maksudnya kalau yang berkesan banget mungkin Sheila on Seven ya. Album pertama? Pertama itu lumayan inilah. Lumayan memorable. Oke. Bentar. Mas Stefan, mikrofon aman? Aman. Oke. Soalnya agak masuk ke dalam kaosnya. Mungkin coba Aris. Gini. Mas Aris. Aman gitu? Gini. Aku kencengin lagi aja mbak. Dalamnya. Atau mau dicek dulu? Sakit nggak? Ya, enggak sih, aman. Nah, waktu Sheila on Seven album pertama itu kan, ini kalau aku sebagai pendengar itu kan masih SD menuju SMP lah, gitu tahun 99-2000. Masa sih? Beneran? Album pertama? Iya, album pertama. Aku tuh kelas 1 SMP Mas. Itu berarti tahun 2000. Sorry Mas, aku gak membuatmu tua kan. Enggak sih. SD, ya, berusaha bayangin aja. Iya, aku SD kecil gitu. SD kelas berapa tuh? Album pertama ya? Album pertama kan tuh 99-2000 ya, kalau gak salah. 99-2000 kan. Itu aku dari kelas 6 menuju kelas 1 SMP. Tahun itulah. Jadi belum bisa main-main gitar amat juga. Baru bisa dengar. Nah, itu aku emang udah suka musik kan, karena bapakku mendengarkan banyak musik, jadi udah lumayan peka terhadap namanya sound, namanya apa. Salah satu yang aku selalu ingat dari album Sheila on Seven dari pertama, itu suara kick drumnya Mas drum. Sakti. Anton. Astagfirullahaladzim, salah. Nah, Mas Anton tuh menurutku kick drumnya kayaknya belum ada di band Indonesia sebelumnya kick drumnya kayak gitu, kopong gitu bunyinya, tapi kok bisa kedengeran enak. Itu tuh gimana Mas secara teknis? Aku penasaran sih sebenarnya. Itu agak lupa udah caranya gimana. Cuman yang inget aja ya. Iya. Kita waktu itu mau cari Eros tuh dia pengen referensinya drumnya Bimo di Ahmad Band. Sound drumnya dia pengen kayak gitu. Raw gitu ya Mas. Ahmad Band beda setahun ya, kalau nggak salah 97 atau 98 ya. Dia suka banget itu sound drumnya Bimo. Jadi tua kan. Padahal di studio kita yang tempat kita sewa drumnya DW ya modern kan soalnya. Terus ya kita gimana caranya nih supaya kedengeran tua gitu. Drum modern ini ya udah nggak tahu udah diapain aja tuh. Lakban di sini diapain pokoknya. Oke. Ya gitulah cara-cara darurat aja sebenarnya. Itu diulang lagi mungkin ya bisa aja. Nah, itu berarti rekamannya masih analog tuh Mas, tahun itu? Kayaknya dikendorin tuh kicknya, kalau nggak salah ya. Oke. Pokoknya semuanya dikendorin terus dilakban gitu deh. Kayaknya gitu deh kalau nggak salah. Iya soalnya bunyinya bukan bunyi kick yang tight gitu sih, agak bok.
kendor-kendor, nggak tahu sependengaranku ya. Iya dikendorin nih tuningnya. Oke, itu rekaman masih pakai pita tuh mas? Pita. Semuanya? 100%. Nah, satu album itu ya, yang album pertama maksudnya. Iya. Pita semua mas? Iya. Nah. Jadi yang nggak ada trigger, nggak ada editing, nggak ada apa. Murni semua tuh, sound aslinya. Gila. Berarti nggak ada editing sama sekali, tempo nggak dibenerin, segala macam. Enggak. Oke. Nah, Ya tekniknya kerja keras lah, lebih manual, punch in, punch out gitu lah. Ya tapi biasa lah, nggak yang. Ya kerja keras dibandingin sama produksi album sekarang kan. Misalnya, waduh lumayan udah teredit. Gitu. Iya. Dulu ya kurang, ya lagi gitu aja. Nah itu kalau secara sound perbedaannya sejauh apa sih mas dari pita menuju ke digital? Secara sound sih kalau, nah itu topiknya agak ini ya, agak kayak agama itu. Itu dia. Aku pengen tahu dari sudut pandang Mas Stefan. Susah untuk di-compare, bener-bener karena orang untuk compare sesuatu kan harus langsung AB dengan semua komponen yang lain sama, persis, cuman beda di situnya aja. Karena kalau kita bandingin ini analog tapi pakai konsolnya, mixernya, preampnya, ininya beda, ini beda-beda. Yang beda mungkin bukan digital analognya, beda semua alatnya kan. Faktor pendukung lainnya berarti mas. Oke. Nah itu belum pernah dibandingkan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mau compare ya, satu analog, satu digital, semuanya dengan sama. Terus di playbacknya juga harus ininya sama. Kalau secara teori kan bedanya itu ada tape compression, ada noise pasti. Jadi ada perubahan sedikit. Cuman kayaknya kalau sekarang di digital pun kan ada plugin tape emulation gitu ya. Mestinya sih nggak jauh-jauh amat lah. Ya kalau kebetulan ada orang ya dulunya sih termasuk aku termasuk idealis juga. Susah pindahnya. Cuman sekarang sih udah lama enggak lah. Susah pindah dari pita ke digital. Ya, susah percaya gitu. Ini sugesti, sebenarnya sugesti aja sih. Jadi misalnya nih Sheila on Seven album kedua, drumnya masih harus analog gitu. Padahal udah ada Pro Tools. Jadi kita sync. Memutuskan untuk hijrah dari analog ke digital tuh setelah berapa tahun mas? Itu full digitalnya ya, yang nggak lama sih 2-3 tahun udah. Jadi sejak album kedua Sheila on Seven itu terakhir kayaknya sama Padi yang album kedua juga tuh analog jalan bareng digital. Setelah itu ribet banget kayaknya, udah digital aja semua. Sebenarnya soundnya bisa tercapai juga yang mas pengen gitu kan, dan yang bandnya pengen. Ya akhirnya ya oke lah, maksudnya ya nggak ini kalau miss banget kan pasti juga artisnya komplain. Ternyata nggak ada yang komplain, ya udah anggap aja. Tapi ini mas, aku tuh punya satu fakta yang cukup mencengangkan waktu kayak si gitarnya Mas Eros di lagu Seberapa Pantas tuh kan, hampir semua orang kayak 99% mengira itu kan dipakainya gitar Telecaster kan. Tapi ternyata satu malam aku pernah interview Mas Eros dan ada yang bisa nonton juga lah orang-orang gitu waktu pas pandemi. Kita interview online tapi orang bisa datang, bisa nonton, bisa bayar gitu tiketnya. Ternyata itu dia pakai gitar Mas Stefan ya. Les Paul. Berapa Pantas? Oh enggak, itu gitar dia sendiri. Gitar dia sendiri ya? Tapi Gibson ya kayaknya. Tapi lupa ya tipenya apa. Nah itu kenapa soundnya bisa kayak gitu ya mas? Aku juga nggak bisa catch sih. Maksudnya itu apa ada di teknik rekamannya atau emang Mas Eros settingannya soundnya seperti itu sih mas? Itu kayaknya sih kekuatan sugesti aja kayaknya. Maksudnya yang denger itu udah bayangannya tele. Sebetulnya soundnya kalau kita dengerin juga gak tele-tele amat kali. Kayak Jimmy Page yang Stairway to Heaven tuh pakai gitar apa? Les Paul. Nah itu tele malah. Kalau gak salah ya. Oh ya? Solonya atau apanya. Dia rekamannya banyak kan pakai tele. Tapi dia kalau manggung pakai Les Paul gitu. Kalau gak salah ya. Gak tau nih. Terusnya salah dihujat sama penggemar Zeppelin. Enggak apa mas? Penggemar juga nggak tahu kok kadang-kadang. Kalau nggak salah ya dia pakai tele. Tapi di lagu itu
nggak tahu sih Mas. Aku sih mendengarnya dan mungkin banyak orang juga banyak akhirnya membeli Telecaster gara-gara lagu itu tapi ternyata kemudian salah. Itulah sugesti. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya buat orang-orang yang apa? Ya istilahnya apa ya? Ya purist ya. Purist itu mungkin penting ya. Cuma kayaknya buat yang lain tuh nggak penting. Nah itu berarti waktu rekaman album Sheila On 7 dari album 1 album 2 itu rekaman di mana Mas? Di rumah Mas Stefan kah atau di? Nah, di album 1 tuh di Pluit. Kita sewa studio. Oke. Itu berarti semuanya bawa ampli, bawa Enggak. Nah, Sheila On 7 kan masih belum punya alat. Paling dia bawa gitar. Dan gitarnya itu ya Eros tuh bawa, lupa juga mereknya apa ya, cuman nggak dipakai sama sekali sih itu. Akhirnya pakai gitar aku pinjam temen. Oke. Gibson Les Paul juga tuh. Album pertama itu Les Paul semua tuh. Album pertama Les Paul semua. Sakti pakai Ibanez. Oke. Ibanez yang kalau nggak salah Paul Gilbert atau apa gitu. Tapi warna ungu. Jadi sealbum pakai itu. Nggak ada tele, nggak ada strat sama sekali, nggak ada. Tapi di album kedua ada dong Mas? Album kedua mulai ada, udah. Dia udah punya alat, udah ada PRS, ada. Reality album pertama langsung di alat. Iya, PRS kayaknya belum ding. PRS itu syutingnya, kan Sevilla kan pakai PRS. Iya, aku nggak ngerti. Klipnya. Oke. Cuma rekamannya kayaknya Fender macam-macam tuh. Ada Gibson, ada Fender. Itu perubahannya sejauh apa Mas Eros bawa waktu album pertama nggak bawa apa-apa, terus album kedua udah mulai bawa banyak barang tuh. Perubahan dalam hal apa nih? Perubahan dalam sound, sound, dalam apa yang dipakai di rekaman di album itu maksudnya. Semuanya berubah, soalnya studionya kan juga berubah. Jadi ya nggak bisa dibilang karena alatnya berubah juga ya. Semuanya berubah, alat rekamnya, studionya, tempat mixingnya juga berubah. Oke. Tapi sebetulnya intinya kalau kita vibe-nya masih sama gitu. Mau pakai alat semuanya beda. Kalau orangnya masih sama, terus kita ngejar ke bayangan yang sama, ya pasti ada benang merahnya masih. Oke. Mau tele, mau Les Paul, mau apa ya tetap aja. Nah, ini kalau untuk oke lah Mas, kayak untuk sebuah rekaman itu kan apa ya? Kita kan nggak cuma nangkep bagaimana orang bermain secara benar gitu kan, tapi juga nangkep energi di dalam sebuah rekaman itu sendiri gitu, baik dari vokal, dari instrumen lain. Itu Mas Stefan punya ini nggak, apa kayak sudut pandang tersendiri tentang gimana sih cara nangkep vibe supaya enak gitu, nggak sekedar main bener? Kalau itu biasanya kan memang tergantung playernya banget sih ya. Cuman kalau ini kan berarti posisinya sebagai produser ya. Yes. Kalau kita sebagai produser pengen nyari performance yang oke gitu misalnya dari player. Ya harus jadi kayak ini juga ya istilahnya apa? Psychiatrist, psikologi. Pokoknya kita harus pakai psikologi lah. Gimana tergantung orangnya kan. Misalnya ya, dia sukanya di player kan juga beda-beda. Ada yang suka dihalusin, ada yang suka dikasarin. Oke. Ya mau coba segala macam aja. Bukan berarti ini ya, mungkin ada ilmunya, cuman ya ini aja udah asal kayak ya itu diaurai itu. Diaurai. Sebenarnya nggak ada metode ya kalau aku bilang sih kayak gitu tuh. Oke. Ya pokoknya udah sikat aja. Nah kalau misalnya Mas Stefan ketemu sama apa ya, waktu itu kan ya katakanlah Sheila On 7 itu kan band baru pada saat album pertama gitu ya, maksudnya belum ada orang yang tahu gitu. Dan kemudian mereka jadi salah satu band terbesar di Indonesia gitu. Dan Mas Stefan masih menjadi salah satu bukan salah satu sih, maksudnya salah satu orang yang bertanggung jawab juga terhadap hasil karya mereka gitu. Gimana Mas Stefan ngelihat perubahan-perubahan secara secara mereka memproduksi rekaman dari awal ya mungkin belum tahu banyak sampai akhirnya kemudian bisa menjadi orang yang ya Mas Eros salah satu gear nerd yang dihormatin di Indonesia lah gitu. Itu gimana Mas? Maksudnya apa yang Mas lihat dari perubahan-perubahan itu sebenarnya? Dia ini sih banyak dapat pengalaman itu kayaknya sangat ya, terutama kalau album ketiga itu kan udah 3 atau 4 ya, itu udah benar-benar aku nggak ikut rekamannya kan, mixing aja, cuman kayaknya malah lebih
lebih explore lagi dia. Maksudnya kayak apa sih judul albumnya yang ada Itu Aku. Aku agak keberapa tuh ya? album 3. Oh, Pejantan Tangguh udah rada kompleks tuh kan. Ya, udah. Dan itu mereka sendiri udah gitu. Jadi jauh sih perkembangannya dibanding album pertama ya. Maksudnya secara mereka self produce kan itu berarti udah. Yes. Gitu. Udah lebih matang lah Mas. Sangat oke banget. Cuman abis itu mereka kan lebih milih simple lagi. Ya. Cuman kayaknya peak ininya mereka justru di album itu, Pejantan Tangguh gitu ya. Sama yang itu, yang Itu Aku tuh lupa judul albumnya. Itu peak secara musikal berarti Mas dari kacamata itu berarti. Menurut aku ya, maksudnya secara ininya ya. Komposisi, iya, aransemen gitu-gitu. Nah, kemudian kan setelah Sheila on 7 nih, Mas kan juga nge-pro nanganin Padi gitu. Dan Mas juga tadi sempat kita ngobrol sebentar bahwa album pertama itu direkam full pakai pita juga, pakai analog juga. Nah, itu gimana Mas? Kan Mas ketemu juga dari band ya ada Sheila on 7 dan tentunya Padi kan juga band yang berbeda. Maksudnya kalau Mas Stefan sebagai seorang engineer dan mungkin juga seorang produser gitu, ngelihat perbedaan itu apakah satu band itu pakai metode yang sama? Atau emang setiap band tuh punya metode yang berbeda dalam merekamnya sih Mas? Hampir sama sih metode. Maksudnya di studionya ya, rekamnya. Ya metode ini mah, maksudnya kayak alat yang dipakai juga sama, studionya juga sama. Yang album pertama, kalau album kedua juga sama tuh. Sheila on 7 sama dia studionya sama, alatnya sama. Ya instrumennya mereka beda ya. Metodenya ya kurang lebih sama sih. Cuman ya itu tadi approach-nya mungkin beda-beda tipis lah. Kan orang ini cocoknya komunikasinya gimana gitu aja sih. Ada kejadian yang ini gak sih Mas? Yang Mas paling ingat dari menangani Padi dan Sheila on 7? Maksudnya memorable moments yang ketika rekaman, wah ini lucu nih, atau ini seru nih, atau ini waduh ini susah nih apa? Kayaknya gak kepikir sih sekarang ya. Apa ya itu. Lupa. Ya kalau diingetin mungkin ada si siapa misalnya Eros ngingetin, oh iya bener gitu. Kan kalau suruh sekarang dari gini gak. Nah, kalau aku ngedenger juga ya Mas dari apa ya, dari yang Sheila on 7 terus kemudian dengerin Padi juga, aku selalu menemukan kayak apa ya, kayak benang merah ketika Mas Stefan yang produce atau Mas Stefan yang engineer, itu kayak ada pocketing drums dan gitar tuh selalu kayak, aku nggak bisa bilang ada di depan, cuman itu kayak in your face gitu semuanya. Kayak misalnya contoh drumnya Mas Yoyo gitu, kayak begitu indah gitu misalnya, itu kan kayak ini gimana ya naruh drum di depan gini, cuman kok semuanya masih apa ya, masih kedengaran dengan jelas juga balancingnya gitu. Nah, aku pengen nanya aja sih, gimana sih Mas apa ya, kayak imagery ketika ngelihat sebuah rekaman yang sudah direkam, terus kemudian Mas memutuskan untuk oke, soundnya ini ditaruh di sini, kemudian vokalnya ditaruh di sini, treatment itu what's going on the process Mas? Kayaknya dari itu pengaruh referensinya juga kali ya. Saat itu referensinya Mas inget kan? Untuk yang mana? Padi. Begitu Indah ya? Yang album 1 ya? Kayaknya YouTube apa lagi ya? Yang album kedua sih yang inget. Ya apa tuh Mas? Album kedua Semua tak. Travis, Coldplay, Yellow itu kan masih baru tuh. Iya. Apa lagi ya? Massive Attack yang ini ada itu yang intro sama ending kan ada itunya. Iya. Itu dari Massive Attack tuh. Oh. Bukan cuman idenya ya. Oh iya, eksekusinya. Ya itulah dari sinyal itu diedit ditambahin apa. Kalau nggak salah kicknya Massive Attack tuh lagu apa tuh? Aku lupa juga. Mezzanine Massive Attack. Judulnya Mezzanine. Oke. Itu kicknya ya jadiin detak jantung itu. Oh. Oke. Cuma dia dirubah-rubah dikit lah. Nah, Mas ini kan kalau ngomong instrumen kan cenderung
Iya bisa di apa ya, misalnya kita ngelewatin banyak preamp, kemudian banyak efek juga dan lain-lain. Kalau vokal sendiri mas, itu kan ketika zaman analog itu kan bukan sesuatu ya, pitch itu kan nggak bisa dibenerin gitu. Timing vokal nggak bisa dirapiin. Itu sejauh apa mas? Maksudnya ngelihat Mas Duta dan Mas Fadly sebagai salah satu ya vokalis terbaik di Indonesia juga gitu. Proses merekam vokal mereka tuh kayak gimana mas waktu itu? Kalau album kedua udah bisa edit. Jadi udah ada editing, sama ada comping ya, banyak beberapa take jadi satu. Album 1 itu yang benar-benar ya manual, punch in, punch out. Ya sambil ngetik, sambil ini mungkin apa ya, lebih detail aja waktu take-nya. Jadi kalau ada satu frase atau apa ya sambungnya kadang-kadang cuma bisa sekecil itu. Jadi ya bisa dibilang ya inilah. Cuman tekniknya orang lama gitu berarti. Orang lama tuh jago-jago punch in punch outnya. Anjir itu kan berarti susah ya mas. Maksudnya kalau perkata itu sampai Nggak kata sih ya. Kalimat Mungkin ya. kalau vokal mungkin nggak ya harus bisa kalimat lah ya mungkin ya. Kalau gitar ya itu lebih bisa lebih detail ya. Waktu itu Mas Duta dan Mas Fadly rekamannya cukup cepat atau emang butuh waktu lama mas dalam satu lagu gitu biasanya? Lumayan cepet sih. Memang ya mereka dari dasarnya emang sudah begitu. Cuman ini kan kita kalau ngomong detail yang mungkin sebenarnya buat orang-orang awam juga nggak tahu bedanya juga kali. Kitanya nyari yang terbaik. Terbaik. Jadi mungkin ya sebenarnya nggak perlu juga sedetail itu. Gitu. Tapi kan kita gatel juga kan mas kadang-kadang kan. Iya itu ya. Yang gatel kitanya yang ngerjain. Benar. Kalau dalam proses pembuatan sebuah album di kala itu ya mas, maksudnya di era 99 sampai 2000-an, ya 2005 lah katakan. Itu seberapa lama sih mas kayak untuk mengerjakan dari album dari awal sampai habis makan waktunya untuk rekamannya dan mixing dan lain-lain? Rekamannya ya mungkin berapa ya 40 shift sebulan 2 bulan bisa kalau cepet, tergantung artisnya udah prepare belum, demonya udah matang belum. Kalau masih ada juga yang lama ya kalau memang dia belum benar-benar matang aransemennya ya mungkin lebih lama gitu. Ketika mas ketemu sama sebuah band membawa satu lagu yang belum matang, itu proses kreatifnya gimana mas sampai akhirnya jadi sebuah lagu yang selesai kan? Mas juga pernah menjadi produser juga gitu. Oke, ada misalnya nih, ada yang liriknya belum ada gitu. Banyak juga tuh yang liriknya belum ada. Jadi jalan aja dulu, rekamannya take drum dulu, ini dulu gitu. Jadi kayaknya ada band-band tahun-tahun segitu tuh banyak yang begitu caranya. Kayak Riff misalnya, Padi itu ada beberapa yang belum ada liriknya. Waktu mulai rekam. Riff terutama sih banyak tuh. Kalau musiknya udah jadi, baru dia sambil udah waktunya take vokal sambil nyari lirik sambil nyari itu riff sambil nyari nada. Album keberapa tuh mas? Riff yang pertama? Bukan. Pertama aku belum ikut. Oke. Itu kedua, tiga gitu. Lutuye gitu-gitu ya mas? Ya itu makanya jadi Lutuye. itu udah ada nadanya mungkin ya. Ya bahasa-bahasa Tarsan gitu. Iya. Padi juga banyak tuh. Oh, Padi album kedua. Album kedua itu juga, bukan banyak ya, mungkin ada 1-2 lah. Ya judulnya masih working title gitu, belum ada ininya, terus musiknya udah jadi baru. Itu lagu apa mas yang mas inget saat itu lagu Padi yang datang? Lupa Padi. Lupa ya, oke. Tapi ternyata itu sebuah hal yang lumrah dilakukan juga ya. Karena sampai sekarang pun masih banyak yang begitu gitu. Gak tahu nih nyanyinya liriknya apa gitu. Iya, tapi kalau Sheila on Seven kayaknya udah jadi. Oke, mereka udah prepare semuanya. Kayaknya liriknya udah, mungkin dia startnya dari strumming gitu kan. Jadi emang lah song oriented. Oke. Kalau yang band yang ya itulah, misalnya kayak Riff itu kan nggak apa ya, liriknya kayaknya nggak terlalu penting buat dia. Buat mereka loh ya. Buat mereka. Oke. Jadi emang ya band luar pun kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Ya yang penting riffnya oke, ininya oke, semuanya oke. Vokal tuh kayak tempelan aja. Gila. Iya benar.
Lucu ya kalau dibayangin, maksudnya kita kalau orientasinya musik pop gitu kan nggak kebayang kayak gitu. Bener. Tapi kalau band ya begitu, banyak yang begitu. Ada gila-gilanya ya. Seru juga sih sebenarnya. Jadi udah jadi nih lagunya, padahal belum ada vokalnya. Dia aku udah keren nih. Nah, maksudnya kan, maksudnya ya kalau dari secara apa ya? Iya mas, track records gitu kan ada riff tadi, ada coklat juga kan mas ya? Album Nah, coklat beberapa album aja. album 1 dan album ketiga ya berarti ya? Iya 3, 4 juga mungkin 5, lupa deh. Udah coklat kan banyak albumnya. Banyak. Tapi 2 enggak memang. Yang si Karma itu bukan, itu Bambang Widi. Oh oke. Yang mixing. Nah, ini kan setelah, maksudnya Mas Evan kan dipercaya nih untuk menangani band-band yang besar ini gitu. Mungkin pada saat itu baru gitu, cuma kemudian menjadi besar sekali gitu kan. Nah, aku pengen nanya sih sebenarnya, kalau balik ke reference Mas sendiri gitu, sebagai seorang sound engineer dan seorang produser juga, Mas tuh punya ini gak sih, punya album-album atau mungkin engineer yang Mas idolakan sampai akhirnya setelah Mas meresapi semua ilmunya bisa diterapkan ke band-band yang Mas kerjain gitu. Referensi Mas dan engineer yang Mas look up tuh siapa sih? Luar atau dalam? Bebas. Kalau dalam Pak Iman Sastrosoetomo, Mas Rudra, almarhum. Ya almarhum. Kalau dari luar, tapi banyak juga yang senior yang lain ya, Mas Denny Lisapali, terus Mas Konrad, terus ya. Tapi kalau yang lumayan itu Pak Iman Sastrosoetomo itu karena ngeliat langsung gitu, bukan cuman baca nih hasil karyanya bukan, tapi kebetulan kan dulu pernah rekaman band, aku punya band yang rekaman di Jakarta, ini band Surabaya dulu ya, terus yang mixing Pak Iman itu, jadi benar-benar kebuka bahwa sebelum mixing dan sesudah mixing tuh bisa beda banget. Dia di studio Aquarius, Gins, tapi di lantai atas tuh full Aquarius kan, jadi banyak outboard, penuh outboardnya punya Aquarius, bukan punya studionya. Itu salah satu inspirasi bahwa, wih gila ternyata mixing itu bisa mix that much difference. Oke. Aku mau nanya juga Pak Iman ini, beliau ini ngerjain album apa aja mas? Yang aku suka ya Dewa album ketiga itu, terus terbaik ya, terus Reza album pertama. Ya. Oke. 2 itu yang favorit sih soundnya. Wih ini ya di zaman itu kayaknya berasa beda banget gitu. Oke. Nah kalau misalkan dari produk, aku belum nanya tadi, yang kalau dari luar ada nggak mas? Dari luar banyak. Salah satunya siapa mas? Brendan O'Brien, Andy Wallace. Andy Wallace ya. Rich Costi, banyak sih. Tapi justru yang banyak orang suka kan si LA ini, Chris Lord Alge. Tapi aku malah nggak begitu. Ya oke, maksudnya suka tapi nggak yang sampai kayak itu. Andy Wallace justru kayaknya. Nah wordnya Andy Wallace yang mas suka banget gitu, sampai akhirnya wah gue suka si beliau ini karena mendengarkan album yang ini. Slayer yang apa? Oh Slayer. South of Heaven. Oke. Terus Nirvana, Nevermind. Nirvana dia yang mixing ya? Andy Wallace. Oh, aku kira si Butch Vig bukan ya? Produsernya. Ya, Oke, baik. Oh, baik. Mungkin dia sempat nge-mix, cuman kayaknya sama labelnya suruh mix ulang pakai itu Andy Wallace atau mungkin ya. Kan pernah ada tuh kayaknya Spotify juga ada tuh yang Butch Vig mix. Ya. Oke. Jadi dirilis belakangan kan barusan. Aku belum cek tuh, ntar aku cek. Andy Wallace berarti. Andy Wallace. Linkin Park itu dia Andy Wallace. Oh iya? Itu satu. Jauh juga ya, lompatnya dari Slayer, Nevermind ke Linkin Park. Rage Against the Machine. Oh iya? Yang album mana mas? Album pertama? Album pertama. Wah anjir. Oh spesialis yang gitu. Brandon O'Brien yang album kedua. Oh. Yang Evil Empire itu kayaknya Brandon kalau nggak salah. Oh wow, oke. Nah, mas bisa bilang kayak, rekaman ini bagus itu dari segi apanya mas?
mixingan maksudnya ya. Ya apa ya, susah nih itu. Dijelasin susah, cuman Iya. apa ya? Mungkin clear kedengeran semua. Oke. Semua instrumen kedengeran, punch. Terus apa ya, nggak harus yang space atau apa, enggak. Kalau yang dry kayak gitu juga, Rage kan dry banget, nggak ada reverb, nggak ada apa. Tone-nya itu bulat tapi ada crisp juga, separation ya segala macam lah itu. Oke. Itu cuman ya mungkin baru sebagian kecil tuh. Nah, aku mau nanya opini sih sebenarnya. Mas Stefan kan juga tumbuh dan sampai menangani bahkan rekaman-rekaman dari era-era zaman dulu sampai sekarang. Aku merasa ketika ada teknologi yang namanya editing, dan editing itu sekarang bisa dilakukan dengan sangat mudah gitu. Dan akhirnya banyak penyanyi yang rely heavily on editing. Walaupun kadang sebenarnya nggak perlu amat juga gitu untuk dibenerin. Dan kalau aku juga trace back ke, ya maksudnya salah satu albumnya Rage Against the Machine gitu. Aku juga merasakan bahwa ini sebenarnya kayaknya nggak tempo banget nih, dan nggak yang super balance rapi dari awal sampai habis gitu. Jadi aku pengen nanya sama Mas Stefan, seberapa penting rekaman yang terdengar sempurna secara teknis dengan rekaman yang memang this is good enough tapi the energy is exploded gitu. Karena yang satu lagi kadang-kadang jadi terlalu steril gitu. Maksudku how do you see this difference? Yang tergantung genre. Kalau ada genre yang harus tight, ada yang bagusnya loose gitu. Kayaknya gitu ya. Ya kayak Rage itu nggak, kalau terlalu perfect nggak enak pasti. Betul. Contoh gini, Nirvana Nevermind itu kayaknya cuma satu lagu yang pakai klik. Oke. Lainnya tuh dia nggak pakai klik. Take drumnya pun jadi nggak ada metronom. Serius. Dan banyak band-band zaman dulu yang itu ya, zaman itu ya. Cuman sekarang semua pakai klik karena alasannya ternyata untuk bikin remix. Oke. Gitu. Jadi harus ada kliknya itu sekarang supaya ntar kalau mau bikin versi remixnya itu gampang. Nggak bisa pakai track-track yang asli gitu. Oke. Tapi dulu tuh apalagi Beatles atau itu kan juga ya udah banget kan. Udah pasti. Ya itu malah live. Nggak ada ya udah overdub ya terakhir ya. Mas. Tapi aku lebih suka sebenarnya yang kayak begitu. Yang nggak perfect. Nggak perfect lebih. Iya, yang pitch-nya agak-agak ini dikit, timingnya juga ada inilah ya. Lebih dynamic ya. Nah, aku juga ngerasa kayak lebih human juga sih Mas. Iya. Asal kan beda ya, maksudnya main imperfect dengan main salah gitu ya. Yang aku rasain seperti Mas Stefan bilang itu kan kayak kalau Rage terus kemudian Beatles itu kan kayak imperfection gitu. Iya. Emang nggak bisa terlalu sempurna juga kan, nggak enak juga gitu. Nah, kapan seorang engineer atau seorang artis itu sebaiknya kapan nih Mas untuk memutuskan untuk oke, this is bakal gue edit dan atau udah biarin aja, itu kapan tuh Mas? The decision itu kapan muncul? Kayaknya kita mungkin gini ya, kalau aku ya ada tolerance ininya lah. Ya nggak bisa diukur sih ya, cuman rasa aja. Jadi kalau ngecek apa-apa klik aku matiin. Oh iya? Jadi kalau take pun juga kliknya, kalau take drum klik nyala. Tapi kalau take lainnya klik itu selain bagian kosong yang nggak ada drumnya mati semua klik. Drumnya pun kalau memang udah lumayan oke. Jadi ini kayaknya bawaan dari zaman analog dulu ya mungkin ya. Jadi dengerinnya udah enak ini. Jadi waktu ngecek klik mati tuh drum udah enak. Meskipun kalau didengar bareng klik kadang-kadang begini, tapi kalau didengar sendirian enak. Udah, yang lain ngikut ke situ aja. Gitu. Jadi klik mati. Ini Mas. Nah, ini aku sangat setuju dan aku sangat suka sama pola pikir seperti ini. Cuman kadang-kadang kan karena sekarang editing sudah mudah, orang jadi suka merasa insecure gitu loh Mas. Iya. Kayak aduh tapi edit kali ya gitu. Iya. Itu gimana tuh Mas? Maksudnya kalau apakah udah rasanya udah enak ya udah gitu. Cuman gimana gitu mengatasi? Ya gitu sebenarnya, harus lebih cuek kali ya. Kali. Iya. Ya kan? Ya ataupun kalau diedit misalnya jangan 100% on grid.
misalnya mau quantize tuh beat detektif. Ya berapa 80% lah. Gitu. Jadi masih enggak flame dikit lah sama metronomnya lah. Jangan semuanya persis gitu. Kaku banget ya. Hmm. Jadi emang rasanya sih mas ya. Kalau emang udah kedengeran enak ya udah gitu. Pitch correction pun juga jangan 100%. Iya. Ya itu 80 gitu. Nah ini tuh kemarin aku sempat beberapa waktu lalu interview juga sama Rene Karamoy. Dia tuh punya band namanya Scalar. Tahu lah, kenal juga lah. Iya kan, mas tahu kan. Di album terakhirnya aku kaget sih. Aku kagetnya adalah kan ngomongin kayak gini juga nih mas, maksudnya Indef karena dia seorang engineer juga kan. Ternyata dia nggak melakukan editing sama sekali. Bahkan drums pun nggak diedit sama sekali, vokal nggak ada yang diedit, dan aku hampir nggak percaya bahwa di band bukan band itu ya, maksudnya dengan kualitas output kayak gitu tuh ternyata itu nggak ada editing sama sekali gitu. Dan itu resonate banget sama yang mas bilang bahwa dan apa yang mereka lakukan adalah kerja kerasnya mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat. Waktu take-nya ya. Waktu take-nya gitu. Dan ya udah kalau emang gak enak diulang aja terus daripada diedit. Tuh kayak gila banget sih mas. Mungkin karena zaman sekarang sudah nggak pernah mengalami bikin sebelum ada itu gitu. Jadi nggak kebayang bahwa bisa bagus. Anjing ya oke. Kalau dulu kan emang nggak ada. Jadi kita tuh oh iya nih udah album ini gue nggak pakai ini oke kok gitu. Jadi udah tahu bahwa bisa gitu. Kalau sekarang kan nggak pernah kan ngalamin yang tanpa editing. Terlalu gampang untuk ngedit jadi ya itu belum tahu bahwa bisa keren tanpa diedit. Ya Rene berani berarti. Dia di zaman sekarang berani melakukan keputusan itu ya salut. Iya. Dan memang ya keras banget sih dia bekerja untuk mendapatkan hasil take yang paling bagus gitu ya. Dan gak kebayang gitu di hari gini dengan godaan bisa ngedit segitu gampang ya. Dan ini juga sih mas kayak aku juga beberapa kali kan diperdengarkan demo dari teman-teman juga gitu. Dan right away aku nggak tahu, mungkin mas juga pasti udah bisa langsung tahu bahwa ini editingnya terlalu heavy. Dan mereka ngejar sesuatu yang sebenarnya jadi technically correct, cuman losing di steril ya. Ya, tuh steril banget gitu. Sama sih, memang dengerin musik baru-baru ya nggak tahu ya mungkin juga karena apa orang ya selera jadul juga mungkin ya. Tapi gak juga sih mas, gak juga. Tapi kayak memang semua yang beredar tuh terlalu steril gitu. Hampir semua lah. Mungkin ada yang enggak yang kita nggak tahu ya. Tapi emang rata-rata apalagi di pop ya. Ya emang terlalu steril rasanya. Ya. Ya lama-lama juga mungkin ya arahnya nanti untuk bikin kayak gitu AI aja udah bisa gitu. Jadi nanti lama-lama justru ini yang bikin orang apa AI? Kalau nggak steril berarti orang nih gitu kali. Mungkin ya. Cepet kan ya. Jadi orang jadi mahal malah imperfection itu mungkin. Wah, gokil. Jadi how to preserve imperfection in the perfect way. Yang keren ya. Imperfection buat keren. Oke. Ya kan? Nah, karena maksudnya kalau kita dengerin apalagi Led Zeppelin gitu, Jimmy Page kan sangat sloppy gitu kan. Iya. Berantakan banget itu orang main. Cuman ya jadi Black Dog gitu, mau gimana ya. Di Black Dog jadi Whole Lotta Love gitu. Itu AI juga bingung kan mau bikin kayak gitu. Orang salah. Technically ya. Technically kan salah gitu. Cuman ya energinya itu sih yang sama aku juga mendengarkan ideologi sikap otak gitu. Maksudnya setelah sistem stereo sekarang lebih bagus gitu kan, maksudnya audio juga lebih kedengaran jelas gitu. Kalau dulu kan kita dengar di tape mini kompo kan kadang-kadang hype doang kan, kayak yang penting kenceng gitu. Dan setelah aku denger sekarang dengan audio sistem yang bagus dan aku sudah mengerti juga kurang lebih dikit lah mas ya, secara detail gitu. Ternyata juga bukan rekaman yang perfect gitu. Maksudnya ya perfect in a sense of semuanya benar gitu. Dulu waktu denger kayaknya perfect ya. Iya. Dan setelah aku dengerin sekarang. Sekarang karena udah lebih bisa. Iya. Ya karena udah sering produksi kan. Betul, jadi bisa tahu. Jadi bisa tahu. Oh ternyata nih ada ini di sana, ada ini di sini. Tapi ya balik lagi gitu. Aku ngerasa kayak ini energi dari rawness-nya tuh
justru bikin ini vibe-nya jadi enak gitu. Satu lagi berarti itu yang lupa disebut, salah satu inspirasi mixing tuh Wolf. Itu yang mixing ideologi sikap otak tuh. Siapa Mas Arun? Wolf. Wolf. Orang Jerman. Tapi dia di sini, pindah ke sini waktu itu. Sekarang kayaknya udah di Jerman lagi. Itu yang mixing Dewa yang biru tuh, yang Ari Lasso yang terakhir tuh. Pandawa 5 itu dia mixing. Terus Ahmad Ben, ideologi sikap otak. Banyak sih waktu itu. Itu juga aku suka tuh ininya. Vibe-nya Mas ya? Iya. Heavy compression tapi keren. Tapi keren. Aku ngerasa sih, terutama di lagu-lagu yang pelan justru. Kayak beda dari kesunyian. Itu kan pumping. Slow tapi pumping. Gitu, jadi baru kedengaran dan ya emang ada lah ya, maksudnya apa scratch gitu, cuman ya bukan masalah gitu. Dan malah kalau nggak ada itu kayak ada yang hilang kan mungkin ya. Bener Mas, bener. Maksudnya di situ yang main juga Mas Bimo juga kan, jadi stylenya tua gitu kan, vintage gitu, jadi kayak Romeo juga dia, Wolf juga kayaknya mixing. Oh iya, Romeo. Salah Romeo yang itu bunga terakhir itu kayaknya Wolf. Wah, oke. Itu juga dapet banget Kan tuh. mirip kan sebenarnya kalau Iya juga ya. kan kalau itu tadi yang kita sempat ngobrol, pas denger baru sadar, oh iya makanya gitu kan. Kan Iya. sama Ahmad Ben sebenarnya mirip soundnya. Iya. Wolf itu Mas sebutnya. Oke. Ya, ceritanya ya inilah. Enggak pernah denger ya nama itu? Aku mungkin nggak ngulik juga Mas, maksudnya nggak yang pay attention sama itu. Karena kan ya bukan di itu ya. iya. Kamu lebih ke underworld ya. Sebenarnya karena susah nyari ininya Mas, susah nyari arsipnya. Kalau kayak untuk production team siapa yang engineer-nya, siapa yang, kalau di hari ini. Tapi dulu dengerin itu juga. Punya kasetnya atau apa? Enggak kan? Dengerinnya apa dulu? Enggak, aku punya kasetnya. Kalau ideologi sikap otak aku punya kasetnya. Romeo. Kan ada tulisannya di situ. Cuma kan zaman dulu aku lupa Mas. Kayak waktu itu beli kan kayak SMP gitu, kayak ya udahlah gitu. Maksudnya cuman lihat siapa orang yang ada di dalamnya. Cuman kan kalau untuk anak remaja mungkin nggak yang apa sih? Belum berminat ke situ ya? Iya, sound engineer dari siapa gitu kan, kita nggak ini juga gitu. Sama satu aku amazed sama salah satu, Mas suka dengerin Silverchair nggak? Ya denger, tapi nggak ini banget ya. Ada satu album itu Diorama yang Ya itu gila banget sih. Dan dia tulis di, aku inget nih kalau ini aku ingat. Dia tulis di albumnya semua vokal tidak diedit. Sudah James Sliman gitu. Itu tuh kebetulan waktu dia rekaman album itu kan di 301 Sydney itu. Aku pas kebetulan deket-deket era itu tuh pas lagi ke situ untuk apa bawa masternya Shillon Seven, mixing yang album Seberapa Pantas tuh. Itu kurang lebih sama. Jadi engineer-nya cerita ini take-nya di ruangan ini nih, orkestranya ini, drumnya sih. Ya apa lumayan dapat ini, cuman ya itu satu-satunya rekaman di Australia kayaknya mereka. Lainnya kan di Amerika semua. Ya. Tapi secara aransemen sih sebenarnya yang istimewa ya. Ya, gila. Orkestrasinya ya di album Bara Suara yang baru kedengeran itu. Betul itu emang arahnya ke mas-mas itu. Nah ini menarik juga di Mas, kan Mas Stefan juga menangani ada Samson juga gitu-gitu kan. Sebenarnya kan kita juga sering lihat gitu mereka mixing di studio di luar negeri, rekaman di studio di luar negeri dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau secara objektif, with all due respect, apa sih Mas yang membedakan ketika sebuah band itu punya mixing engineer di luar negeri dan rekaman di studio di luar negeri dengan apa yang bisa kita rekam di sini? Apa yang pertimbangannya tuh utamanya apa sih Mas? Kayaknya harus nanya sama artisnya tuh kalau gitu. Tanya sama Irfan tuh kayaknya. Tapi nggak enak juga ya kalau kita membandingkan, soalnya kebetulan aku yang ngerjain sih. Jadi Oke. basically sebetulnya kalau dulu zaman analog ya bumi dan langit, se-Indonesia dan luar gitu. Kalau sekarang sih kayaknya sebetulnya bisa cukup mendekati ya. Tipis lah ya. Menurut aku ya, nggak tahu ya. Mungkin menurut orang lain yang tetap aja lebih bagus jauh gitu di sana. Tapi nggak bisa ngomong terlalu detail ya. Karena kalau sekilas aku rasa bisa gitu ngejar yang kurang lebih yang mereka kerjain. Oke.
clarity dari segi teknis ya, yes. maksudnya ya. Nah Mas, sekarang aku juga pengen nanya sih kayak, ya Mas kerjaan semua band-band besar-besar ini gitu. Ada gak sih Mas band-band, atau gak deh gini, album favorit Mas Stefan, album lokal dengan produksi yang Mas suka, bukan yang terbaik, tapi yang your favorite? Aduh susah ini. Gak ada satu favorit deh, banyak yang suka. Cuman suruh milih satu kayaknya gak. Ataupun milih banyak pun juga pasti ada yang kelupaan gitu. Yang top of mind Mas Stefan ada gak? Aku suka, kalau di rock ya, edannya yang album Borneo tuh, yang putih tuh. Tuh pada denger gitar dan drumnya tuh. Kayaknya inilah apa. Ya impresif lah untuk apalagi di pada saat itu ya. 90 ya Tim? 96 ya, 97. Itu aku dengernya lagi sekolah nih, lagi dulu dikirimin sama Pak Ian kasetnya. Dikirimin ke sana? Iya. Edan. Kan bandku kan desain sama Pak Ian tuh, gitu, yang di mixing sama Pak Iman itu. Jadi sebelum rilis bandnya aku sekolah ini engineering nih setahun sekian itu. Minta sama Pak Ian kalau ada yang rilisan baru Indonesia kirimin dong. Kirim mau dia sedus. Wah. Nah itu yang termasuk Dewa yang biru itu, Pandawa 5 dikirim. Tapi yang impresif itu ya sangat impresif itu. Borneo. Oke. Kalau misalkan apa ya Mas? Kalau dari band-band yang sekarang nih kayak favoritnya Mas Stefan siapa? Maksudnya dalam dan luar negeri? Bara Suara lah. Iya benar. Terima kasih Mas. Apalagi ya, itu apa bandnya Enrico juga. Lomba Sihir. Masih. Oke. Tapi aku nggak terlalu ngikutin ya. Ada siapa lagi yang baru-baru? Kalau sekarang dengerinnya apa Mas? Tadi udah ceritanya. Boleh tuh diceritain tuh Mas. Non musikal ya, musikal sih. Tapi apa ya? Ya lebih kayak bukan yang ada liriknya, bukan ada beatnya gitu lah. Jadi kalau dengerin musik untuk kerja, iya tetap. Ya kayak referensi dapat, misalnya orang mau mixing apa, dia ngasih referensi pengen kayak gini, oke, berarti dapat bahan baru. Kalau ternyata bagus, jadi dengerin. Tapi kalau enggak ya jarang dengerin musik yang nggak kayak dulu lagi gitu loh. Berarti daily dengerinnya apa nih Mas? Kalau lagi iseng? Ya itu musik untuk vibe aja, ambience aja. Ambient music ya? Iya, ambience musik atau meditasi musik gitu-gitu. Iya. Oke. Atau no music gitu. No music at all. Baca tanpa musik itu ya, kayaknya lebih apa ya? Ya nggak tahu ya, mungkin karena di kerjaan udah kebanyakan kali ya denger musik ya. Atik juga kali ya, maksudnya capek juga gak sih Mas? Nggak capek sih, cuman nggak pengen kayak nggak lapar gitu. Nggak lapar. Oh iya. Tapi tetap enjoy. Kalau tahu-tahu ada lagu bagus, aku tetap enjoy. Nggak fatigue sih sama sekali nggak. Oke. Tetap enjoy kok. Nah kan kalau misalnya seorang engineer nih, Mas Stefan tuh biasanya satu hari tuh, misalkan mixing itu maksimal berapa jam Mas? Atau enggak ada? Sama sekali random kalau itu. Oke. Kadang-kadang seharian enggak, kadang-kadang cuma 2 jam, kadang-kadang bisa 9 jam. 9 jam? Ya, tapi ada breaknya lah. Oh iya Mas. Itu masalahnya kalau kerja di rumah itu kayak gitu. Jadi terlalu random. Terlalu santai, maksudnya jadi batasan itu juga blur ya? Kalau zaman masih nyewa studio kan harus ada waktunya. Mungkin malah lebih produktif. Mungkin ya. Tapi kalau ini misalnya terpaksa nih deadline besok harus kelar ya itu. Sampai 10 jam bisa. Edan. Gila. Kalau untuk ini Mas, maksudnya sekarang tuh kan banyak, maksudnya mungkin kalau zaman Mas Stefan dulu sebuah profesi bernama sound engineer itu kan masih belum banyak ya Mas. Maksudnya di Indonesia. Di Indonesia, betul. Lumayan sih, ada sih, cuman nggak sebanyak sekarang ya. Betul, maksudku jadi kan kalau sekarang tuh anak-anak muda udah jauh lebih banyak gitu. Bahkan di angkatanku, waktu aku ngeband tahun-tahunnya 2009 tuh, nyari sound engineer muda tuh jarang tuh Mas, yang seumuran aku pada saat itu ya, umur 20-an awal gitu. Maksudnya karena mungkin home recording gak banyak juga, dan sekolah engineering juga waktu itu kan belum ada SAE segala macam kan. Jadi
beda banget sama sekarang yang udah ada SI dan semua orang bisa menjadi engineer di rumah masing-masing gitu. Untuk teman-teman yang kayak baru mau start menjadi sound engineer gitu, ada gak sih Mas kayak rule of thumbs-nya yang apa namanya, yang kira-kira perlu diperhatiin gitu? Duh, susah ya, pertanyaannya susah. Bisa lah Mas. Apa ya? Nggak bisa bayangin juga sih. Kalau start zaman sekarang mungkin beda ya sama zaman dulu ya memang. Ya belajar mungkin gini kali ya. Teori itu kayak ini mungkin tahu basic-basicnya aja lah, nggak usah terlalu. Sekarang kegampangan ya nyari di YouTube, di mana resource kan banyak. Tapi yang paling penting tuh justru ngulik sendiri tanpa ibaratnya nyontek gitu. Apa misalnya ini ada instruction tutorial untuk ini gitu terus ngikutin persis sama. Nggak tahu itu ada apa nggak ya mixingnya? Banyak banget. Nah, mungkin lebih kayak ignore itu terus coba sendiri udah bebas aja, jangan takut salah. Mungkin ya. Oke, fuck Iya. Fuck around and find out. Diawurai. Ilmunya Bapak Bujana. Bujana. Oke, jadi emang untuk menemukan cara sendiri kali ya Mas maksudnya? Iya. Ya, dengan begitu kayaknya kalau bayangan aku ya, karena dulu kan juga begitu, nggak ada kan resource itu. Iya. Jadi kayak kita lebih peka kali ya, jadi lebih terlatih kali kupingnya, karena judging semuanya kan memang dari kuping doang, nggak ada referensi ini benar apa salah, gitu. Mungkin gitu. Dalam dunia recording tuh ada istilah benar atau salah nggak sih? Ya, yang bikin buku kan dianggap benar biasanya gitu. Atau yang bikin tutorial, sebenarnya nggak resmi benar atau salah, cuman kita secara apa ya, secara mental kita lihat ini pasti benar nih yang kita tonton gitu. Oh, oke. Nggak berani untuk out of the box gitu mungkin ya. Oke. Mencari definisi sendiri juga mungkin Mas pentingnya. Iya. Kalau ini pertanyaan trivial terakhir Mas. Seberapa jauh? Bukan seberapa jauh. Seberapa akurat plugins bisa mereplikasi hardware? Nggak pernah dites sih, aku nggak pernah ngetes ya. Cuman contohnya apa? Misalnya kompresor misalkan 1176 yang hardware dengan 1176 yang plugins. Menurut berdasarkan pengalaman Mas sendiri ya? Aku oke aja sih dengan digital. Nggak masalah sih, nggak harus analog. Dulu punya soalnya ya LA2A, Cubtek yang CL1B itu ya gede-gede itu jual semua udah. Ya alasannya lebih ke jadi kemiripannya itu jadi nomor 2, kepraktisannya nomor 1. Anjing. Iya, kalau jawaban nih, expert nih. Buat apa mirip juga? Kan kita cari aja soundnya dia gitu, daripada kita coba meniru yang ini gitu, bikin aja. Misalnya beda pun oke, asal it works gitu. Tapi praktis, kita tinggal recall, misalnya ada revisi, udah tinggal buka session udah persis sama gitu, nggak harus apa bikin lagi. Kan jadi repot loh, zaman dulu sebelum ada digital plugin itu kita revisi nggak bisa. Di studio yang paling mewah pun, yang analog yang bisa recall pun harus manual kan. Jadi ada screen di situ tuh, ini yang total recall gitu, NIF. Feature-nya dia namanya total recall. Ternyata total recall itu ada screen-nya, nih jarumnya di sini sama ini sama. Itu namanya total recall. Agak otomatis juga sih. Dia kayak ya sama aja sama lu punya catatan gitu. Iya. Enggak, cuman kalau dia udah sampai di sini hilang itu. Ya ini udah bener. Oh, oke. Kalau nggak salah gitu ya. Tapi semua knob itu harus disamain. Itu di studio kelas dunia nomor 1 kayak begitu. Kalau studio yang kita pakai di Indonesia ya udah lah ya. Mix ulang dari nol. Gila mix ulang. Oke. Ini aku punya. Jadi di setiap
akhir episode Mas. Hmm. Nih sayangnya isinya bukan uang. Sayang. Aduh gitu. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari tamuku sebelumnya Mas. Berarti silahkan dibaca pertanyaannya dan dibacakan dari siapa. Oke. Pertanyaan random. Oh kertasnya kosong. Ya. Ada nih. Oke. Siapa sebenarnya dirimu? Pertanyaan dari Badrus Zeman. Philosophical ini ya. Bebas jawabnya nih. Bebas banget. Oke. Kalau jawabanku, aku adalah apa ya? Ada jawabannya tapi nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Siapa sebenarnya dirimu? Dan kalau kita ngomong agak kontroversial ntar Itu apa Mas? ini apa? Enggak. Aman ya. Aman. Kayak ini aja. Gitu. Ya. Siapa sebenarnya dirimu? Ya, I am part of the universe. Mungkin gitu aja lah ya. Oke. Siap. I'm part of the universe. That's a very good answer. Nah, ini ada kertas yang silakan Mas tulis pertanyaan apapun bebas banget untuk tamuku selanjutnya. Aduh, nggak bisa harus ditulis di sini ya? Harus. Nggak bisa mikir dulu nih? Nggak bisa. Semuanya begitu Mas. Pertanyaannya kayak gitu tuh lumayan tuh ya. Bebas Mas, mau nanya apapun, makanan kesukaan kayak Oke. binatang piaraan favorit.